Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robiah binti Ismail al-Adawiyah dilahirkan di Basrah sekitar tahun 95 Hijriah dan meninggal pada tahun 185 Hijriah. Ia diberi nama Robiah karena merupakan putri keempat dari putri lainnya dalam keluarga. Ia berasal dari keluarga miskin. Bahkan pada waktu Robiah dilahirkan, rumah tangga orang tuanya sedang mengalami krisis ekonomi hingga minyak untuk lampu penerang guna kelahirannya tidak dimiliki. Kemiskinan yang berkepanjangan itu membuat Robiah berpindah status menjadi seorang hamba sahaya. Kehidupan hamba sahaya penuh dengan penderitaan yang selalu datang silih berganti. Kemampuan Robiah untuk menggunakan alat musik dan menyanyi dimanfaatkan oleh majikannya yang rakus dengan harta dunia. Robiah sadar benar terhadap dirinya sebagai hamba sahaya dan diperas sedemikian rupa oleh majikannya, membuat ia selalu meminta petunjuk dan bimbingan kepada Allah. Di pagi hari dan di malam hari, serta tidak pernah lupa setiap waktu, ia yakin benar bahwa suatu waktu pertolongan Allah akan datang juga, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang selalu dalam penderitaan dan selalu mendekat kepadanya. Dalam suasana duka dan pedih dengan penderitaan dan himpitan tugas yang diberikan majikannya, ia sering mendapatkan bisikan, "Jangan engkau bersedih hati, karena kelak di kemudian hari orang-orang dekat kepadaku akan cemburu melihat kedudukanmu." Setiap hari selalu terjadi perubahan dalam diri Robiah. Ia semakin tidak menghiraukan sekelilingnya, meskipun tugas-tugasnya setiap hari tetap dilaksanakan. Ia tidak memperhatikan lagi terhadap dunia, dan hal ini mulai diketahui oleh majikannya. Suatu malam, majikannya menyaksikan sendiri Robiah yang sedang sujud mengerjakan sholat malam. Sehabis sholat itu, ia berdoa sambil berkata, "Ya Rabbi, Engkau maha tahu bahwa aku sangat ingin selalu bersamamu. Hati nuraniku sangat ingin berbakti sekuat tenagaku untukmu. Seandainya aku menentukan keadaanku, maka sejenak pun aku tak ingin berhentikan baktiku kepadamu. Tetapi engkau telah menempatkan aku di bawah kemurahan hati orang lain." Pada pagi harinya, Robiah dipanggil oleh majikannya dan berkata kepadanya, "Wahai Robiah, aku telah memutuskan untuk memerdekakanmu dengan sepenuhnya. Seandainya engkau ingin menetap tinggal di rumahku ini, kami semua akan gembira dan menerima engkau sebagai orang yang bebas dan menerima fasilitas dari kami. Tetapi seandainya engkau berkeinginan untuk meninggalkan rumah ini, maka kami mendoakan keselamatan bagimu dan segala permintaanmu untuk itu akan kami kabulkan." Perubahan sikap dari majikannya itu karena berbagai hal yang menjadi kenyataan. Bagaimana usaha Robiah dalam menghambakan diri kepada Allah yang disaksikan sendiri oleh majikannya, dan berbagai isyarat yang memberikan kesan bahwa Robiah tidak dimanfaatkan lagi sebagai hamba sahaya. Sejak itu ia kembali ke desa di mana ia dilahirkan dengan membina kehidupan baru yang menolak kesenangan dan kelezatan dunia. Kehidupan yang dibangun atas dahar zuhud dan mengisinya dengan semata-mata beribadah kepada Allah yang menjadi tumpuan segala cintanya selama ini. Ia mengatakan bahwa, "Aku tinggalkan cintanya Laila dan Su'da mengasingkan diri, dan kembali bersama rumahku yang pertama dengan berbagai kerinduan mengimbauku, tempat-tempat kerinduan cinta abadi." Di samping memperbanyak taubat, zikir, dan puasa serta sholat siang dan malam, sebagai perwujudan dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari semakin meningkat dan luluh dalam cinta abadi. Seluruh perawi tasawuf menyatakan bahwa Robiah Adawiyah selalu mengisi kehidupan siang dan malamnya dengan sholat diiringi derai air mata rindu kepada Allah. Memang Robiah tidak membutuhkan dunia dan keluluhannya dalam cinta abadi
membuat dunia tidak ada dan bahkan dirinya sendiri tidak diingatnya lagi. Tasawuf Robiah bertitik tolak dari cinta semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta membawa takwa dan karena cinta pula membuat ia tidak mengharap balasan atau ganjaran daripadanya. Cinta Robiah adalah cinta abadi kepada Allah yang melebihi segala yang ada. Cinta abadi yang tidak takut kepada apa saja walaupun kepada neraka sekalipun. Pernyataan Robiah Adawiyah yang terkenal ialah, "Kujadikan engkau teman percakapan hatiku, tubuh kasarku biar bercakap dengan insani, jasadku biar bercengkerama dengan tulangku, isi hati hanyalah tetap padamu jua." Ibadah yang ditegakkan siang dan malam semata-mata karena cinta abadi itu. Sekiranya aku beribadah kepada engkau, karena takut akan siksa neraka, biarkanlah neraka itu bersamaku. Dan jika aku beribadah karena harap akan surga, maka biar jauhkan aku dari surga itu. Tetapi bila aku beribadah karena cinta semata, maka limpahkan keindahanmu selalu. Mahabbah yang diperkenalkan oleh Robiah sebagai salah satu maqam terpenting dalam tasawuf dikembangkan kembali oleh para sufi yang datang kemudian seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, bahkan merupakan maqam tertinggi. Salah satu ungkapan Robiah Adawiyah yang populer ialah, "Ku cintai engkau lantaran aku cinta dan lantaran kau pantut dicinta. Cintakulah yang membuat rindu padamu. Demi cinta suci ini, bukalah tabir penutup tatapan sembahku. Janganlah kau puji aku lantaran itu, bagimulah segala puja dan puji." Apabila Robiah Adawiyah jatuh cinta kepada Tuhan, maka masyarakat dari semua lapisan mencintai Robiah hingga orang-orang datang ke rumahnya meminta petuah-petuah dan pelajaran atau sekedar mencari berkah daripadanya. Bahkan hanya untuk silaturahim. Tokoh-tokoh besar seperti Malik bin Dinar, Sufyan Tsauri, sampai kepada rakyat biasa datang ke rumah Robiah. Pada suatu ketika, dua pencuri masuk ke rumah Robiah dan tempat Robiah sedang melaksanakan sholat malam. Pencuri menunggu sampai selesai Robiah melaksanakan sholat untuk memaksa menyerahkan simpanannya. Selesai sholat, Robiah menyapa orang yang tadi undang itu dan mengajaknya untuk sama-sama berdoa. Entah karena apa, mau saja kedua pencuri itu berdoa. Demikian terkesana dengan isi doa Robiah hingga selesai berdoa, para pencuri itu pamit dan pulang. Esok harinya, kedua pencuri itu menjadi peserta pengajian Robiatul Adawiyah. Mudah-mudahan kisah Robiatul Adawiyah ini memotivasi diri kita bahwa cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan kita kepada Allah adalah bukti rasa cinta kita kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum